Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adya Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Baik Ananda, sebelum kita memulai kegiatan PBM kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu macam-macam teori kedaulatan. Macam-macam kedaulatan atau teori kedaulatan ini, yang pertama teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, dan yang keempat teori demokrasi, dan yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum. Baik Anda semuanya, teacher akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan teori-teori tersebut. Teori kedaulatan adalah merupakan suatu teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah, mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Itu yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan. Pada umumnya, teori kedaulatan Tuhan ini dianut oleh raja-raja yang mengaku keturunannya adalah dewa. Misalnya raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Cina, dan Raja Belanda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja adalah suatu kedaulatan negara yang terletak di tangan raja. Karena raja adalah merupakan suatu penjelmaan kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan teori kedaulatan raja. Selanjutnya yang ketiga, yaitu teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini adalah merupakan suatu teori yang terletak pada negara, dan sumber kedaulatannya adalah negara, yang merupakan suatu lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Itulah yang merupakan suatu teori kedaulatan negara. Yang keempat adalah teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itulah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Selanjutnya kita masuk pada teori kedaulatan hukum. Dan ini juga bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, atau istilah lain equality before the law. Dan teacher berharap Ananda masih ingat apa yang dimaksud dengan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah,
minggu kemarin kita sudah membahas pada pertemuan yang pertama. Jadi, pengertian teori kedaulatan hukum ini adalah merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang terletak pada negara. Dan juga kekuasaan berasal atau bersumber dari suatu negara dan pemerintahan yang berasal dari hukum yang berlaku. Itulah yang dimaksud dengan kedaulatan atau teori kedaulatan hukum. Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini, dan untuk selanjutnya mari kita lanjutkan di Zoom meeting selama 30 menit. Dan untuk tugas, teacher akan mengirim di classroom. Dan jika seandainya juga Ananda ada yang kurang mengerti dengan apa yang teacher sampaikan pada pagi hari ini pada pertemuan yang kedua, Ananda bisa mengomentari teacher melalui WA ataupun melalui classroom. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.